Kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA KD 3.5. Tujuan pembelajaran pada kali ini menganalisis hubungan antara ekosistem dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, motivasi hari ini adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua makhluk ciptaannya. Alam raya ini diciptakan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Mulai dari cacing yang tinggal di dalam tanah sampai burung yang terbang di angkasa, semua telah mempunyai jatah makanan masing-masing. Demikian juga dengan tumbuhan. Akar-akar tumbuhan menyerap sari makanan yang ada di dalam tanah sehingga mereka dapat hidup dan berkembang. Semua itu ciptaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus taat kepadanya. Salah satu caranya adalah mengawali semua kegiatan dengan berdoa. Nah, masuk kepada subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, kita lihat pada gambar ini terdapat kupu-kupu dengan bunga. Coba kalian perhatikan kupu-kupu yang sedang hinggap di sebuah bunga. Apa yang dilakukan kupu-kupu itu? Kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar yang dihasilkan bunga. Apakah dengan begitu bunga dirugikan karena nektarnya dihisap oleh kupu-kupu? Meskipun nektarnya dihisap kupu-kupu, bunga tidak dirugikan karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga tersebut. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan salah satu contoh simbiosis. Tepatnya simbiosis mutualisme. Apakah simbiosis itu? Apa pula simbiosis mutualisme itu? Nah, kita flashback kepada ekosistem ya. Perhatikan contoh peta pikiran berikut. Ekosistem kemarin telah kita bahas, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Di mana ekosistem itu pengertiannya hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, contoh ekosistem ada yang buatan, sawah, waduk, kolam, akuarium. Sementara yang alam, hutan, danau, padang pasir, sabana, taiga, dan tundra. Komponen ekosistem itu di dalamnya seperti misalkan alam ekosistem hutan, di mana di sana tumbuhan dan hewannya bersangat-sangat beragam dibandingkan dengan yang ada di sabana atau taiga atau tundra. Nah, keseimbangan ekosistem ini perlu loh kita jaga, ada beberapa banyak faktornya. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, pada umumnya berupa bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Tapi ada pula yang faktor aktivitas manusia. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Apa pendapatmu mengenai aktivitas pada gambar di atas ini? Nah, kegiatan yang mempengaruhi faktor ekosistem yang manusia yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, perburuan hewan yang tidak terkendali. Yang ketiga, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan. Pupuk itu ada yang alami dan ada juga yang buatan. Nah, kalau yang menggunakan pupuknya alami, dia akan baik, akan menghasilkan tanaman yang bagus. Yang keempat, kegiatan buang sampah dan limbah. Yang
kelima, kegiatan yang mencemari lingkungan. Seperti misalkan nelayan memancing ikannya dengan cara mengebom menggunakan bom untuk ikannya pada mati. Nah, itu akan mencemari lingkungan lautnya. Nah, itu kegiatan yang faktor dari aktivitas manusia. Nah, kita lanjut pada halaman 121, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Nah, kalian lihat ya, pada gambar ini terdapat paus ya, bangkai paus yang ditemukan mati ya dalam keadaan banyak plastik tumpukan. Jadi kematian paus ini karena sampah plastik yang ditelannya. Sebab sampah plastik tidak dapat dicerna oleh perut paus. Berbeda dengan tulang ikan, meskipun keras, tetap dapat dicerna. Nah, berita di atas merupakan salah satu contoh terganggunya keseimbangan ekosistem. Tindakan manusia yang membuang sampah, terutama sampah plastik, secara sembarangan menimbulkan gangguan pada ekosistem, termasuk ekosistem laut. Adakah usaha yang dapat kamu lakukan untuk mencegah hal itu terulang kembali? Ya, jadi terutama sampah ya. Nah, hal sepele sih membuang sampah pada tempat sampah, tapi berdampaknya sangat banyak. Nah, kita lanjut pada halaman 71 dan 72. Semua makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan udara, tanah, dan matahari. Dengan demikian, terjadilah keseimbangan di alam. Keseimbangan alam dapat berubah sehingga banyak hewan menjadi langka. Hewan apa sajakah yang menjadi langka? Nah, silakan kalian perhatikan ya hewan-hewan yang akan langka. Nah, ini dia tapir, komodo, burung cendrawasih, kemudian harimau. Ya, apakah kalian telah mengetahui jenis habitat dan ekosistem tiap hewan pada di atas? Bersama dengan teman, ya, ini diskusikan nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Oke, kita mulai gambar contohnya ini. Nah, ini biasanya kalau harimau, ekosistemnya adalah ekosistem padang rumput ya. Nah, kalau ekosistem padang rumput biasanya juga dia ada di ekosistem. Nah, biasanya untuk ekosistem harimau itu bisa juga di ekosistem sabana, di mana mereka juga bisa di hutan juga. Jadi ada beberapa hewan yang ekosistemnya bisa bercampur di mana-mana. Nah, kalau burung cendrawasih ini udah pasti ekosistemnya hutan ya, karena dia kebanyakan nih di Indonesia sendiri terdapat di provinsi atau pulau Papua ya, itu kebanyakan burung cendrawasih di sana. Nah, tentu makanannya berbeda-beda ya tiap hewan ini. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita perhatikan ya, halaman 73, silakan dibuka, rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Untuk kelangsungan hidupnya, kata kuncinya saling makan dan dimakan. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan dan ganggang. Nah, jadi mereka tanpa butuh orang lain, itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Dengan fotosintesis memerlukan bantuan sinar matahari. Kemudian ada konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan dan manusia. Kita tidak bisa membuat makanan sendiri tanpa bantuan orang lain atau makhluk hidup yang lainnya. Pengurai, makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati, contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Ketika makhluk hidup itu mati, dia akan melalui proses namanya penguraian.
Oke, sekarang halaman 73, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ada padi, ulat, ya. Jadi padi ini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat ini dimakan oleh ayam. Kemudian dimakan lagi oleh elang. Dan setelah elang mati, kemudian jadi pengurai, ya. Jadi dia ada bakterinya, ada yang menjadikan dia masuk ke dalam tanah. Jadi dia balik lagi nanti ke proses untuk pertumbuhan dari padi ini, gitu ya. Jadi balik lagi ke tumbuhan. Nah, padi ini disebut dengan produsen karena dia membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian konsumen. Nah, konsumen ini adalah ulat, ayam, elang karena makan dengan memakan karena konsumen ini tidak dapat mencari makanannya sendiri, jadi memerlukan tingkat konsumen yang lainnya. Nah, kemudian ada dekomposer ya, atau pengurai sama saja. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya saat dia mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi lagi bagi tumbuhan. Nah, jadi untuk ulat sendiri, dia adalah konsumen yang pertama yang disebut dengan primer. Kemudian ayam konsumen yang kedua, yaitu sekunder. Kemudian konsumen ketiga yaitu tersier. Ya, jadi ini tahapan konsumen dari memakan gitu ya. Nah, jadi dari proses pengurai ini saat burung elang mati, jadi dia akan balik lagi untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, semoga anak-anak dapat mengerti ya tentang rantai makanan ini. Nah, kemudian di dalam jaring-jaring makanan terdapat 7 makanan, tapi kita perhatikan 2 ya. Nah, tadi kan Bu Asin sudah menjelaskan tentang rantai makanan yang pertama. Nah, ini rantai makanan yang keduanya. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus ini dimakan oleh ular, kemudian ular bisa dimakan oleh burung elang, ya. Kemudian ada wortel yang dimakan oleh kelinci, kemudian dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh harimau. Ya, jadi tingkatannya tetap konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga ya. Nah, itu terdapat dengan rantai makanan. Nah, kalau kita gabung ya, rantai makanan itu disebut dengan digabung ya, atau disebutnya dengan kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, saat kita gabung, tumbuhan bisa dimakan oleh beberapa hewan seperti kelinci, tikus, kambing, dan lain-lain. Kemudian dari tingkat konsumen yang pertama ini, nah mereka kan dimakan lagi, kayak tikus dimakan lagi oleh burung hantu, kemudian dimakan oleh ular. Nah, ini adalah konsumen tingkat kedua. Nah, kemudian ular ini dimakan oleh burung elang. Nah, sama seperti alur-alur yang lainnya. Rantai makanan. Nah, gabungan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, pengaruhnya apa sih kalau perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem? Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Nah, rantai makanan tidak ada ya, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Kalau misalkan nggak ada rantai makanannya, mungkin nggak akan terganggu. Ya, jika salah satunya ya, coba kita perhatikan. Tadi ada jagung, dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak ya, atau tikus. Nah, seandainya kalau misalkan ular, contohnya ular saja, ular itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tikus semakin banyak, katak semakin banyak, ya. Atau bisa juga kalau seandainya belalang itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi untuk konsumen tingkat 2, tingkat 3 itu akan mengalami kepunahan.
Nah, jadi rantai makanan akan terganggu jika komponennya tidak berperan. Nah, sampai sini semoga dipahami ya. Halaman 98, nah kita masuk ke dalam hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk yang hidup dalam ekosistem yang sama. Contohnya adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah di sini gambar bunga dan gambar lebah. Ya, keduanya itu saling diuntungkan simbiosisnya. Kenapa? Karena lebah itu mencari makanan di nektar ya, di nektar bunga, atau bisa nanti dikembangkan menjadi madu. Nah, kemudian kenapa bunga ini tidak mengalami kerugian tapi mengalami keuntungan? Karena untuk lebah ini membantu penyerbukan bunga tersebut. Jadi dari nektar ini bisa dibawa oleh kaki-kakinya lebah untuk mengalami penyerbukan. Jadi sama-sama saling diuntungkan. Kemudian ada hewan kerbau dan burung ya. Burung jalak ini simbiosisnya mutualisme. Kenapa? Karena saling menguntungkan. Nah, kerbau ini mengalami ada beberapa kutu di bagian badannya. Nah, kutu-kutu tersebut dimakan oleh burung jalak ya. Nah, sehingga mereka mendapatkan nutrisi dari kutunya si kerbau. Nah, si kerbau pun tidak merasa kerugian karena dia akan mengalami keuntungan dari dimakannya kutu-kutu oleh burung jalak. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini biasanya suka nempel ya, suka mengikuti ikan hiu dimanapun mereka berada. Mereka nih, ikan remora ini juga menempel di ikan pari. Tujuannya apa sih mereka menempel? Karena mereka mencari keuntungan dari ikan hiu dan ikan pari, karena sisa-sisa dari mereka makan nanti imbasnya ke ikan remora itu. Apakah ikan hiu ini merasa dirugikan? Nah, mereka tidak merasa dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi biasanya adalah bakteri pembusukan pada usus manusia. Nah, ketika manusia makan, maka makanan tersebut diproses oleh pencernaan kita. Nah, sisa-sisa makanan tersebut akan dimakan oleh bakteri ya, bakteri yang ada di usus manusia. Nah, kita tidak dirugikan, tidak diuntungkan. Namun bakteri tersebut diuntungkan karena memakan sisa-sisa makanan yang kita peroleh gitu ya. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini kan mereka diuntungkan, mereka menghisap darah manusia. Nah, yang mana yang dirugikan? Yang dirugikan yaitu tentu manusianya, karena darah kita diambil dan bahkan bisa menyebabkan kadang demam berdarah ya. Nah, tentu jadinya ini adalah simbiosis parasitisme. Kemudian ada lalat dan buah. Nah, buah ini yang mengalami kerugiannya karena buah tersebut menjadi tidak bagus lagi atau tidak sehat lagi karena dihinggap oleh lalat ya. Jadi lalat ini diuntungkan dan apel ini yang menjadi inangnya dirugikan. Nah, bukalah halaman 123. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi merupakan salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk mendapatkan makanan. Sementara itu tanaman dan hewan piaraan juga memerlukan manusia ya. Contohnya, tanaman memerlukan manusia untuk disiram. Hujan mungkin belum turun, maka mereka perlu juga kan disiram oleh kita. Kemudian kambing. Nah, ketika hewan peliharaan ini tidak mencari makanan sendiri, maka mereka memerlukan manusia untuk dicarikan makanannya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, dapatkah kalian menyebutkan ketiga jenis simbiosis tersebut? Nah, kalau bisa, kalian bisa ya untuk menyebutkannya. Nah, tugas kalian pada halaman 124, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Ada kupu-kupu dengan bunga, kemudian ada pohon dengan bunganya juga, anggrek, kemudian anemon laut dengan ikan badut, dan lainnya ya. Nah, ini berdasarkan gambar-gambar di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nomor 1, bagaimana penjelasan kalian mengenai hubungan dua makhluk hidup pada tiap gambar di atas? Kedua, jelaskan perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang ketiga, kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil dari hubungan khas dua jenis makhluk hidup pada tiap gambar di atas? Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi merupakan faktor yang sangat penting dalam saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk saling ketergantungan tersebut dapat dilihat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimanakah peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Nah, silakan kalian kerjakan dan jawab nomor 1, 2, 3, dan pertanyaan yang di bawahnya. Nah, silakan kalian berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.